Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berkalian bersusun pendek, berkalian bersusun panjang, pembagian bersusun pendek, dan pembagian bersusun panjang. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang cara pengerjaan perkalian bersusun pendek. Oke, saya akan membahas cara pengerjaan perkalian bersusun pendek. Yang pertama sini ada angka 15 dikali 20. Cara pengerjaannya, yang pertama 0 dikali 5 sama dengan 0. Tulis di sini di bagian angka 5 dengan 0. Dan kita lanjut 0 dikali 1 sama dengan 0. Ditulis di sini bagian kiri. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 di bawah 0 ini. Dan disimpan 1 di sini. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 jadi 3. Dan kita tambahin 0 diturunkan, tidak ada kawannya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan diturunkan angka 3. Jadi hasilnya 300. Dan di sebelah kita ada angka 18 dikali 12. Cara pengerjaannya, 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita tulis di sini, simpan 1 di sini. 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 1, 3. 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tulis dan kita tambahkan. 6 tidak ada kawannya, jadi kita turunkan angka 6. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kita tulis 1 sini. Simpan 1 di atas 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya jadi 216. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana mengerjakan perkalian bersusun panjang. Di sini ada angka 63 dikali 73. Cara pengerjaannya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita tulis di sebelah kanan angka 9. 60 dikali 3 hasilnya 180. Kita tulis di bawah. 70 dikali 3 hasilnya 210. Dan 60 dikali 70 hasilnya 4200. Kita tulis 4200. Ditambah 9 ditambah 000 itu kita turunkan jadi angkanya 9. 8 ditambah 1 hasilnya 9. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Dan 4 kita turunkan. Sebelahnya kita akan mengerjakan perkalian 36 dikali 36. Cara pengerjaannya, 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi kita langsung tulis 36 di sini. 30 dikali 6 hasilnya 180. Kita tulis di sini. 30 dikali 6 hasilnya 180. Dan 30 dikali 30 sama dengan 900. Kita tulis di sini. Tambah 6 ditambah itu kita turunkan angka 6. 3 ditambah 8 11. 11 ditambah 8 hasilnya 19. Kita tulis angka 9 sini. Kita tulis 1. 9 ditambah 1 10. 10 tambah 1 11 tambah 1 12. Kita tulis angkanya 12. Jadi hasilnya 1296.
Cara yang ketiga, kita akan membahas bagaimana pengerjaan pembagian bersusun pendek. Di sini ada angka 280 dibagi 20. Caranya, yang pertama, 28 dibagi 20 hasilnya itu 1. Kita tulis di sini, 1 di atas. 1 kali 20 sama dengan 20. Kita tulis di sini. Dikurangkan 0. Kita turunkan di sini sebelah kanan. 8 dikurang 0 sama dengan 8. Kita letakkan di samping 0. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Kita tulis angka 4 di sini. Jadi 4 dikali 20 hasilnya 80. Kita tulis di bawah sini. Kita kurangkan lagi dan hasilnya 0. Pembagian selesai. Angka yang kedua ada 120 dibagi 10. Cara pengerjaannya, yang pertama 12 dibagi 10 hasilnya 1. Kita tulis di sini. 1 dikali 10 kita tulis di bawah. 12 hasilnya 10. Kita kurangkan 0, kita turunkan di sebelah kanan. 2 dikurang 0 sama dengan 20. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Kita tulis angka 2 di sini. 2 dikali 10 sama dengan 20. Kita tulis di bawah 20. Kita kurangkan lagi. Hasilnya itu 0 dan pembagian selesai. Keempat, kita akan membahas bagaimana cara pengerjaan pembagian bersusun panjang. Di sini ada angka 460 dibagi 20. Yang pertama, kita cari angka yang mendekati 460 perkalian berapa? 20. Yaitu perkalian 20 kali 20. Kita tulis di sini 20. 20 dikali 20 sama dengan 400. Kita tulis 400. Dikurangkan 0, kita turunkan di sebelah kanan. 6 dikurang 0 sama dengan 6. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu tulis lagi 0 di depan karena tidak boleh. 60 dibagi 20 hasilnya 3. Kita tulis 3 di sini. Jadi kita tambahkan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Dan kita bagi 3 dibagi 20 atau 3 dikali 20 sama dengan 60. Kita tulis. Dan kita kurangkan hasilnya 60 dikurang 60 hasilnya 0. Pembagian selesai. Di sini ada angka 550 dibagi 25. Jadi kita harus mencari angka yang mendekati hasil 550, yaitu 25 dikali 20. Kita tulis 20 di sini. 20 dikali 25 hasilnya 500. Kita tulis di bawah 550. Dikurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kita tulis di angka sebelah kanan. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0 karena kita tidak boleh tulis angka di depannya. Jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2. Kita tambahkan di atasnya. 20 tambah 2 sama dengan 22. 2 dikali 25 sama dengan 50. Dikurangkan lagi, hasilnya 0. Pembagian selesai. Jadi hasilnya 20 tambah 2 sama dengan 22. Saya akan menjelaskan tentang konsep KPK dengan cara metode pembagi bilangan prima. Di sini saya akan menggunakan angka 128 dan 156. Konsep KPK-nya yang pertama, bagi tiap bilangannya dari bilangan prima terkecil yaitu 2, 3, 5, 7 seterusnya.
Yang kedua, tulis hasil di bawahnya, kemudian jika tidak habis dibagi, tulis angka semula. Yang ketiga, hasil tiap pembagiannya harus sampai dengan 1. Yang keempat, kalikan semua dengan bilangan pembagi. Nah, kita buat tabel. Tulis angka 128 dan 156. Kita tulis di sini dibagi 2. Dibagi 2. 128 dibagi 2 sama dengan 64. 156 dibagi 2 sama dengan 78. Di bawahnya lagi kita dibagi 2. Karena masih bisa dibagi 2, kita tulis dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 78 dibagi 2 sama dengan 39. Apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena kita bagi saja 3. 32 dibagi 3 sama dengan 32. 39 dibagi 3 sama dengan 13. Kita tulis di sini dibagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 13 dibagi 4 sama dengan 13. Dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 13 dibagi 8 sama dengan 13. Dibagi di sini kita 13. Tulis 13 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi habis dibagi 1 semua. Dan jadi nilai KPK dari 128 dan 156 kita tulis di sini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 8 dikali 13. Hasilnya adalah 4.992. Ini saya akan menggunakan angka 120 dan 160. Tentukan KPK dari 120 dan 160. Konsep KPK yang pertama, bagi tiap bilangannya dari bilangan prima terkecil yaitu 2, 3, 5, 7 seterusnya. Yang kedua, tulis hasil di bawahnya, kemudian jika tidak habis dibagi, tulis angka semula. Yang ketiga, hasil tiap pembagiannya harus sampai dengan 1. Yang keempat, kalikan semua dengan bilangan pembagi. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel 120 dan 160. 120 dibagi, kita tulis di sini pertama 2, kita angka kecil dulu. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 160 dibagi 2 sama dengan 80. Karena masih bisa dibagi 2, kita tulis dibagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Karena masih bisa dibagi 2, kita tulis angka 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Karena masih bisa dibagi 2, kita tulis angka 2. 15 bagi 2, kita tulis semula. Karena tidak bisa dibagi, 15. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Karena masih bisa dibagi 2, kita tulis angka 2. 15 dibagi 2, tidak bisa dibagi karena kita tulis angka saja 15 di sini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dibagi lagi 3. Karena tidak bisa dibagi 2, kita tulis angka 3 di sini. 15 dibagi 3 sama dengan 5, kita tulis 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis angka 5. Dan kita
tulis di sini bisa dibagi 5 sebab kita tulis angka 5 di sini. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi nilai KPK 120 dan 160. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 800. Kita akan menggunakan konsep FPB dengan metode pembagi bilangan prima. Soalnya, tentukan FPB dari 140 dan 180. Konsep FPB yang pertama, gunakan bilangan prima yang terkecil dengan syarat bilangan prima tersebut dapat membagi semua bilangan yang ada. Yang kedua, pembagiannya berhenti ketika salah satu dan bilangan tersebut tidak habis dibagi. Yang ketiga, kalikan semua dengan bilangan pembagi. Nah, kita akan membuat tabel 140 dan 180. Yang pertama, kita bagi yang terkecil dulu, yaitu 2. Dibagi 2. 140 dibagi 2 sama dengan 70. 180 dibagi 2 sama dengan 90. Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi kita tulis angka 5. 70 dibagi 5 sama dengan 14. 90 dibagi 5 sama dengan 18. Apakah bisa dibagi 5 lagi? Tidak bisa. Jadi kita tulis angka 7 di sini. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 18 dibagi 7 sama dengan 18. Karena tidak bisa dibagi, kita tulis angka 18. Karena tidak bisa dibagi 7 lagi, kita tulis angka di sini 9. 2 dibagi 9 tidak bisa, jadi kita tulis angka 2. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi hasil FPB dari 140 dan 180, 2 dikali 5 dikali 7 dikali 9, hasilnya adalah 630. Ini saya akan menggunakan angka FPB yang kedua, yaitu tentukan FPB dari 134 dan 168. Konsep FPB yang pertama, gunakan bilangan prima yang terkecil dengan syarat bilangan prima tersebut dapat membagi semua bilangan yang ada. Yang kedua, pembagiannya berhenti ketika salah satu dari bilangan tersebut tidak habis dibagi. Yang ketiga, kalikan semua dengan bilangan pembagi. Nah, kita membuat tabel 134 dan 168. Yang pertama, 134 kita tulis angka yang terkecil dulu. 134 dibagi 2, hasilnya 67. 168 dibagi 2, hasilnya 84. Dibagi 2 lagi, 67 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 67. 84 dibagi 2 sama dengan 42. Masih bisa dibagi 2. Masih bisa, tulis angka 2. 67 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 67. 42 dibagi 2, hasilnya 21. Bisa dibagi 2? Tidak bisa, kita tulis angka 3 di sini. 67 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis lagi 67. 21 dibagi 3, kita tulis angka 7. Tidak bisa dibagi 3 lagi, kita bagi 7. 67 dibagi 7 sama dengan 67. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kita tulis langsung angka 67 di sini. Jadi 67 dibagi 67, hasilnya 1. Jadi nilai FPB dari 134 dan 168, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3
dikali 7 dikali 67. Hasilnya adalah 11.256. Pembahasan ketiga ini saya akan menjelaskan satuan panjang ke satuan terdekat dan satuan panjang ke puluhan terdekat. Ini saya akan membahas satuan panjang ke satuan terdekat. Soalnya, tentukan hasil konversi dari 38 desimeter ke meter. Pembahasannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan satuan terdekat. Jawab, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 8. Angka 8 sebagai nilai satuan masukkan kepada lubang desimeter. Kita masukkan angka 8 ke desimeter. Angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang meter. Kita tulis angka 3 di lubang meter. Karena satuan panjang yang ditanya adalah meter, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan yaitu meter. Kita sisipkan koma di 3-nya. Jadi hasil pengukuran 3,8, pembulatan ke atasnya menjadi 4, pembulatan ke bawahnya menjadi 3, pembulatan terbaiknya menjadi 4. Jadi konversi dari 38 desimeter adalah 3,8 meter. Kita akan membahas satuan panjang ke puluhan terdekat. Soalnya, tentukan hasil konversi dari 122 cm ke desimeter. Pembahasannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan. Jawab, nilai tepat satuan pada soal adalah angka 2. Angka 2 sebagai nilai satuan masukkan pada lubang sentimeter. Kita masukkan angka 2 ke lubang sentimeter. Angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang desimeter. Angka 2 ke puluhan masukkan ke lubang desimeter. Angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan pada lubang meter. Kita masukkan ke lubang meter. Karena satuan panjang yang ditanya adalah desimeter, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan yaitu desimeter. Kita tulis angka 0 di sini. Jadi hasil pengukuran 12,2, pembulatan ke atasnya menjadi 13, pembulatan ke bawahnya menjadi 12, pembulatan terbaiknya menjadi 12. Jadi konversi dari 122 cm adalah 12,2 desimeter. Dan selanjutnya kita akan membahas pengukuran satuan berat ke satuan terdekat dan puluhan terdekat. Membahas satuan berat ke satuan terdekat. Soalnya, tentukan hasil konversi dari 32 cm sama dengan berapa desigram. Pembahasannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Jawab, nilai tepat satuan pada soal adalah angka 2. Angka 2 sebagai nilai satuan masukkan pada lubang sentigram. Kita masukkan ke lubang sentigram angka 2. Angka 3 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang desigram. Kita masukkan angka 3 ke lubang desigram. Karena satuan berat yang ditanya desigram, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan yaitu desigram. Kita sisipkan koma di belakang angka 3. Jadi hasil pengukuran 3,2, pembulatan ke atasnya yaitu 4, pembulatan ke bawahnya yaitu 3, pembulatan terbaiknya yaitu 3. Jadi konversi dari 32 cm adalah 3,2 desigram. Kita akan membahas satuan berat ke puluhan terdekat. Soalnya, tentukan hasil konversi dari 178 cm ke desigram. Pembahasannya menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan. Jawab, nilai tepat satuan pada soal adalah angka 8. Angka 8 sebagai nilai satuan masukkan pada lubang sentigram. Angka 8 kita masukkan ke lubang sentigram. Angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang desigram. Kita masukkan ke lubang desigram angka 7. Angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang gram.
Masukkan ke lubang gram. Angka 1. Karena satuan berat yang ditanya adalah desigram, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan, yaitu desigram. 17 angkanya di sini, kita sisipkan angka koma di belakang 17. Jadi hasil pengukuran 17,8 cm, pembulatan ke atasnya yaitu 18, pembulatan ke bawahnya 17, pembulatan terbaiknya 18. Jadi konversi dari 178 cm adalah 17,8 desigram.